Di video kali ini aku akan melakukan pengecekan kepadatan zat menggunakan TDS meter dan juga melakukan pengecekan pH menggunakan pH meter dari 26 merek air yang kemarin sudah aku uji coba untuk rasanya. Nah, gimana untuk hasil dari TDS dan pH-nya? Pantengin terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu dari lanjutan si perang air mineral. Sekarang aku mau lakukan pengecekan untuk pH air menggunakan alat ini dan melakukan pengecekan untuk kepadatan zat yang terlarut di dalam air menggunakan alat TDS ini. Nah, jadinya sebelum aku lanjutin terlebih dahulu, buat yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Silahkan di subscribe dulu. Terima kasih untuk subscribe-nya. Dan ini aku mau lakukan pengecekan nanti di masing-masing air ini. Pertama ini melakukan pengecekan untuk pH standar dari air minum yang bisa kita minum. Untuk pH-nya itu adalah menurut standar dari Kementerian Kesehatan 6,5 sampai 8,5. Nah, kemudian ada kepadatan zat yang terlarut. Nah, di sini untuk kepadatan zatnya itu, untuk kepadatan zat paling tidak ini masih di bawah 500. Yang paling bagusnya adalah di bawah 300. Karena memang air minum itu tidak karena kebutuhan dari tubuh kita macam-macam di dalam tubuh kita, so air minum yang kita minum itu harus ada kandungan natrium, kalium, karbonat, dan lain-lainnya. Nah, nanti kita cek nih kepadatan zatnya menggunakan alat ini. So, ikutin terus untuk videonya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita lanjut dulu untuk pengecekan pH-nya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau misalkan suaraku kayak gini adanya ya. Nah, ini yuk kita mulai sekarang, dan aku infoin kembali bahwa menurut standar dari Kementerian Kesehatan untuk air minum harian pH standarnya adalah 6,5 sampai dengan 8,5. Itu untuk standar normalnya. Yuk kita cek satu-satu. Kita mulai ya. Ini dari Evian. Evian ini pH-nya adalah 8,0. Nah, ini nanti alatnya habis kita cek itu kita harus pastikan bahwa alatnya memang kering biar tidak tercampur dengan air sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba cek untuk Prima. Prima ini 7,9 pH-nya. Kita keringin lagi. Dilap-lap pakai tisu. Selanjutnya Oasis. Berapa nih Oasis nih? 7,8 ya. Oasis ini 7,8. Terus untuk selanjutnya Aqua. Jatuh. Nih Aqua 7,7. Nanti kita lihat Aqua ini sama nggak sama Aqua yang satunya lagi, yang Aqua dalam kemasan botol. Selanjutnya kita akan cek untuk air mineral yang biasa kita sering minum, Fit. Fit ini 7,8. Ya, kita lap-lap dulu ya. Terus selanjutnya yang rasanya ada manis-manisnya, Le Mineral. Berapa sih Le Mineral ini? 8,0. Terus 2 tang. Nih, 2 tang. Brand lama ya, aku kenal 2 tang dari kecil. 8,0 juga 2 tang sama. Next kita lanjutin nih, kita cek Oasis Plus. Ini Oasis Plus ini 8,6. Di sini sebetulnya tulisannya itu pH 9 ya. Nah, ini kita lap-lap lagi, dan terus amidis pH-nya
kita diemin dulu sampai stabil. Nah, nih dia 7,7 si amidis ini pH-nya. Dan selanjutnya Nestle Pure Life. Berapa sih pH-nya si Nestle Pure Life ini? Adalah tantaram 7,3 7,4 ya, pas terakhir berhentinya. Dan untuk RON 88 ini pH airnya adalah 7,7. Lanjut untuk Aqua Reflection, ini pH-nya berapa ya? Oh, 7,8, hampir sama yang botol biasa ya, dengan Aqua botol beling ini. Nah, terus si Perfection ini pH-nya 9,5. Nah, berarti alat ini benar karena ini air minum pH 9,5 nih. Kalau dilihat di botol kemasannya ada tulisan 9,5. Valid ya, berarti alat ukur kita karena sama tulisan yang memang ada di botol. Nah, lanjut lagi untuk air mineral merek Club 8,0 ya tadi terakhir sempat turun. Terus air Ades berapa nih Ades nih? Ades ini 7,5. Dan lanjut lagi untuk Frozen pH-nya adalah 7,5, sama si Ades. Dan untuk Cleo 7, 6, turun sampai ke angka 6,7. Air Cleo ini pH-nya 6,7 ya. Untuk Heiko ini pH-nya adalah 7,1. Dan kita cek selanjutnya adalah Kristalin. pH dari Kristalin ini menunjukkan angka 7,5. Tadi sempat bergerak ke 7,6 ya. Dan ini total 8 plus. Berapa pH-nya? Wah, pH-nya memang di atas 8 ya, 8,1. Karena memang ini adalah air pH, jadi memang betul ya, berarti tulisannya 8 plus, jadi pH-nya di atas 8. Next, kita lanjut ke air mineral Alfamart by Cleo. Ini adalah 7,4. Beda ya sama yang si Cleo-nya sendiri 6,7. Nah, selanjutnya lagi air mineral miliknya si Indomart. Berapa ya air mineralnya Indomart ini? Mari kita cek, yaitu tantaram 7, bergerak turun ke 6,9 ya, berhenti angka terakhirnya. Kemudian Rivero ini 7,5. Dan untuk airnya Superindo ini airnya 7,2. Untuk Eternal Plus pH-nya adalah 7,7 ya, dan kadang bergerak menjadi 7,8. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk TDS, yaitu untuk kepadatan zat yang terlarut di dalam air ini. Nah, ini menurut standarnya itu untuk kepadatan zat ini jika hasilnya adalah 300 ppm atau miligram per liter, jadi satuannya ppm atau miligram per liter, kurang dari 300 itu artinya adalah bagus sekali. 300 sampai 600 itu adalah baik, 600 sampai 900 bisa diminum,
dan di atas 900 itu buruk dan berbahaya. Nah, tetapi nanti ada beberapa yang memang hasilnya adalah 0, yaitu air raw. Air raw ini adalah air hasil penyulingan dari teknologi, jadi dia tidak mempunyai zat apapun di dalam airnya, jadi air murni. Tapi ini juga masih dalam perdebatan karena ada yang bilang air murni ini adalah air yang terbaik untuk kesehatan. Namun untuk menurut WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mengatakan air itu harus ada kandungan zatnya, karena kalau tidak nanti kita akan ada kekurangan zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh. So ini masih perdebatan apakah air yang terbaik adalah air murni dengan kondisi 0 atau mempunyai zat-zatnya. Nah, ini kembali lagi kepada masing-masing kita. Yuk kita mulai aja untuk lakukan pengecekannya. Yang pertama untuk RON 88 ini besarnya itu adalah 74 ppm untuk pengecekan TDS nya, dan air mineral Giant ini 85. Selanjutnya Nestle Pure Life ini 66, dan Amidis ini nah nih air raw ya, Amidis ini 0, tidak punya kandungan zat apapun, jadi ini adalah air sulingan. Berikutnya untuk Oasis Plus 72. Lanjut ke 2 tang, ini kita lanjutin 2 tang 68. Dan untuk Li Mineral yang ada manis-manisnya, kandungan zat terlarutnya adalah 299. Mungkin memang banyak kandungan mineralnya ya, karena ternyata terbukti bahwa zat terlarutnya besar. Fit 120 ppm. Kemudian Aqua ini 112. Selanjutnya Oasis ini 64. Air mineral Prima ini berapa ya? 67. Tanggaan aja dia ya. Dan Evian wah, Evian 323. Besar ya, Bo. Kita lanjutin lagi untuk air Eternal Plus. Nah, ini Eternal Plus, ini air raw 0. Next, airnya Superindo. Air Superindo ini 74 ppm. Next lagi untuk air Rivero. Alatnya belum dinyalain. Nah, ini 0 ya. Air Rivero ini berarti sama, ini adalah air raw. Oh iya, biar valid kita ulang lagi aja ya, takutnya dikira tadi karena ya tadi habis mati terus baru dinyalain. Nah, nih lihat ya, ini tetap 0, berarti ini memang betul-betul adalah air raw. Lanjut, air minum Indomaret 31 ppm. Wah, capek juga nih bolak-balikin air. Lanjut lagi air Alfamart by Cleo. Jadi ini buatannya Cleo juga sih sebenarnya. 1 ya, 1 ppm. Jadi ini nyaris seperti air raw
Apakah Cleo-nya juga begitu? Ntar kita cek juga. Lanjut untuk total 8 plus 102 ppm. Lanjut kristalin. Berapa nih si kristalin ini? Dah berisik amat di luar. Kristalin 95. Kita lanjut untuk berikutnya Heiko. Nih kemasannya menarik banget. Berapa sih pH-nya? pH TDS-nya? Wah, ini sama ya, dia air raw tuh, 0. Ternyata dia adalah air sulingan, air murni. Nah, nih dia nih si Cleo, sama nggak ya sama si Alfamart tadi? Alfamart kan tadi 1, Cleo berapa ya TDS-nya? Ya, sama. Nggak sama, ini 0. Kalau Alfamart 1, Cleo TDS-nya 0, air murni. Ini air frozen mineral water. Ini 87. Next, selanjutnya, wah susah banget deh mindahinnya. Ades ini adalah 58 ppm. Next, air klub ini 52 ppm. Lagi perfect, air pH ini ya, tadi pH 9,5, 29 untuk TDS-nya, 29 ppm. Dan yang gelas yang terakhir adalah Aqua Reflection. Apa sama Aqua yang botol biasa? Kita cek. 112, sama, ternyata sama botol yang biasa, nggak ada bedanya ya. Ternyata hanya berbeda kemasan eksklusif dan biasa aja. Demikian untuk pengecekan pH air mineral yang sudah ada di depan tadi, dan untuk pengecekan TDS-nya juga, kepadatan zat yang terlarut di dalam airnya. So, nantikan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton untuk videonya. Bye.